selamat pagi anak-anak semua SIM Bajem. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu berada di dalam lindungan Allah dan memiliki keimanan serta ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ini adalah hari kedua kita melaksanakan pondok Ramadan. Materi kita hari ini adalah tentang akidah, ya. Tapi sebelumnya mari kita terus bersama dengan mengawalinya membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya mari kita bertadarus. Mau tadarus surat apa anak-anak? Surat Al-Ma'un, Oke, kita membaca surah Al-Ma'un terlebih dahulu. Bawin punya dua lagu. Yang pertama lagu Umi. Bagaimana bunyinya? Bagaimana lagunya Ibu? Seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Atau kalau dulu kami pernah belajar di Setemon ya, kalau kalian tahu MI Setemon itu ya, di situ kalian belajar itu pakai lagu yang biasa seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Shadaqallahul azim. Bisa ditirukan mau lagu yang Umi atau yang biasa, silahkan. Oke, selanjutnya hari ini kita belajar tentang akidah. Yang akan kita pelajari tentang apa, Cah? Rukun iman. Ada berapa? Ada 6. Ada lagunya anak-anak, biar kalian hafal. Rukunnya iman itu ada 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah yang kuasa. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, para rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, mengimani takdir baik dan buruk. Itu semua dari Allah. Itu rukun iman. Jadi iman yang pertama kepada Allah. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Buktinya apa, Bu? Ya tentu saja buktinya adanya alam semesta, langit, bumi, matahari, terus makhluk hidup. Semuanya itu bukti bahwa Allah ada. Nggak mungkin ini semuanya ada tanpa ada yang menciptakan. Begitu juga tidak mungkin tiba-tiba ada meja tanpa ada yang membuat. Seperti itu. Jadi kita harus yakin, harus percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Juga ada lagunya, Cah ini. Lagunya bagaimana, Bu? Malaikat Jibril sampaikan wahyu, sedang Mikail membagi rizki, mencabut nyawa tugas Israel, tiup sangkakala tugas Israfil, Tohib dan Atid mencatat amal baik dan buruk semua manusia.
Mungkar dan nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Malaikat Ridwan menjaga surga diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat Malik jaga neraka untuk menyiksa orang durhaka. Jadi kelas 4 ini sudah bisa. Oke, ada 10 malaikat yang wajib kita imani meskipun jumlahnya sebenarnya sangat banyak. Tetapi yang wajib kita imani ada 10 itu tadi beserta tugasnya masing-masing. Jadi malaikat itu ya, kita harus yakin, harus percaya bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya dan juga kita tidak boleh meskipun terbuat dari cahaya tidak terlihat juga kita tidak boleh menyembahnya. Yang harus kita sembah hanyalah Allah. Jadi itu yang dimaksud beriman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu sebenarnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul ada 4. Yang pertama adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Lalu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu dari kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an itu adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Juga merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad yang sampai sekarang masih kita baca. Oke, dibaca loh ya. Karena itu adalah mukjizat pembawa syafaat insyaallah nanti di yaumul qiyamah. Penolong kita nanti insya Allah di yaumul qiyamah kalau kita rajin membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah beriman kepada para nabi dan rasul gitu ya. Nabi dan rasul itu, nabi itu jumlahnya sangat banyak, tetapi nabi dan rasul jadi beda aja. Kalau nabi itu laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tapi kalau rasul laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri lalu disampaikan kepada umatnya. Di dalam Al-Quran, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25. Juga ada lagunya ini. Nah, bagaimana tuh? Adam Karbawi pakai lagu yang badan kok ada 5 aja. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Saleh, Ibrahim, dan Lut. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib. Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ada 25 nabi dan rasul. Dan yang terakhir, Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul itu adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang setelah itu mengaku Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad, maka jangan dipercaya, itu jelas berbohong. Karena Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyaklah bersolawat kepada beliau karena beliau nanti juga akan bisa memberi syafaat, satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat kepada umatnya. Kalau kita rajin membaca sholawat. Lalu anak-anak, yang kelima, apa rukun iman yang kelima? Beriman kepada datangnya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu pasti suatu saat akan datang. Tetapi kapan datangnya hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad hanya memberitahu bahwa datangnya hari kiamat itu adalah hari Jumat. Kalau dulu Nabi Muhammad mengibaratkan seperti datangnya hari kiamat kira-kira adalah hanya ini sejengkal jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah. Segitu itu pas zaman Nabi Muhammad. Sekarang berarti sudah sangat dekat sekali. Oke, jadi hari kiamat itu hari hancurnya seluruh alam semesta, termasuk bumi kita, dan juga matinya seluruh makhluk hidup, termasuk kita, hewan, terus kemudian tumbuhan, malaikat pun juga. Jadi seluruhnya nanti akan musnah, setan, jin semuanya akan musnah pada hari kiamat nanti, hancur semuanya. Dan di situ kita akan kemudian akan dibangkitkan kembali untuk diadili satu persatu. Diadili bagaimana Bu? Diadili amal baik kita, apa yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan, juga diadili keburukan-keburukan apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita banyak yang baik, banyak melakukan kebaikan, insya Allah surga tempat kita. Tetapi kalau kita banyak melakukan keburukan, maka jelas neraka tempat kita. Jadi terus
marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Lalu rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, iman kepada baik dan buruk, takdir baik dan takdir buruknya Allah. Jadi segala yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari apa cah? Takdir baik dan takdir buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik itu kita diuji, syukur apa enggak nanti kita. Kalau takdir buruk kita diuji tentang kesabaran kita. Kalau kita semakin sabar dalam menghadapi takdir buruk dari Allah, takdir buruk itu, takdir baik itu contohnya apa? Takdir baik contohnya kita mendapat juara kelas, kita mendapat hadiah dari orang lain, kita mendapatkan kebahagiaan yang lain. Nah, kira-kira kita bisa bersyukur apa enggak? Seperti itu. Dan sebaliknya, takdir buruk contohnya apa? Contohnya kesedihan, kematian orang-orang terdekat kita, sakit, dan sebagainya. Jadi kesedihan, segala kesedihan itu namanya takdir buruk. Nah, kita bisa bersabar apa enggak? Kalau kita bisa bersabar, insya Allah Allah akan menaikkan derajat keimanan kita. Nah, itu tadi sekilas tentang rukun iman. Jangan lupa untuk dirangkum, lalu dikirim ke link. Yang tidak bisa langsung mengirim. Yang tidak bisa ke link bisa langsung mengirim tugasnya di nomor WhatsApp Bulalin ini dengan mencantumkan nama dan kelas. Jangan lupa selalu meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, menghormati orang tua, dan juga berbuat baik dimanapun berada, baik perkataan maupun perbuatan. Mari kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita sudah selesai, tinggal besok pondok Ramadan kita. Tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.